Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami, Abdi Susma. Sebelum itu, perkenalkan, Saya Diana Nadia, saya Dia, saya Alu, dan saya Ina. Di sini kami akan membawakan materi Sandi bagian 2. Nah, karena minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang pengertian dan sejarah singkat sandi, lalu tahukah kalian bahwa sandi dibedakan menjadi beberapa jenis? Yang pertama yaitu sandi koordinat atau sandi merah putih. Cara menggunakannya yaitu dengan membuat kata kunci merah dan putih dalam bentuk tabel, di mana merah untuk baris dan putih untuk kolom. Untuk contoh yang lebih jelas bisa dilihat di sini. Dengan demikian, huruf A menjadi PM karena huruf A berada di kolom P dan di baris M. Nah, sandi yang kedua yaitu sandi Napoleon. Nah, kenapa disebut dengan sandi Napoleon? Karena sandi ini diambil dari nama seorang kaisar yang berasal dari Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, dalam sandi Napoleon, kakak-kakak perlu memperhatikan jumlah huruf dalam kalimat. Kenapa seperti itu? Karena jumlah huruf tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian sama rata, kemudian ditulis secara terpisah. Yaitu bagian yang pertama itu ditulis dari kanan ke kiri, bagian yang kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan bagian yang ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Nah, untuk contoh selengkapnya kakak bisa lihat di sini. Nah, jenis sandi yang ketiga adalah sandi angka atau sandi nomor. Jadi, sandi angka merupakan sandi pramuka dengan melakukan penomoran pada masing-masing alfabet, dimulai dari A berarti nomor 1, B berarti nomor 2, C berarti nomor 3, dan seterusnya sampai Z berarti 26. Untuk lebih lengkapnya, kakak-kakak bisa lihat di sini. Selanjutnya, untuk contoh penulisannya. Jadi, di sini kita menggunakan kata pramuka. Jadi, kakak-kakak hanya perlu mengganti setiap alfabetnya dengan nomornya. Jadi, dimulai dari P berarti 16 sampai A berarti 1. Jadi, penulisan kata pramuka pada sandi angka adalah 16, strip 18, strip 1, strip 13, strip 21, strip 11, strip 1. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Berikutnya yang keempat adalah sandi N. Sandi N merupakan sandi yang menggunakan kata AND di setiap katanya. Hal ini berarti untuk membuat kalimat maka diselipkan huruf AND di masing-masing katanya. Cara membacanya cukup mudah. Kakak-kakak hanya perlu menghapus huruf AND di setiap kata, maka pesan yang ditulis dapat dimengerti. Contohnya, pandu, anda, sanda. Pandu, jika huruf AND dicoret, maka yang tersisa adalah huruf P dan U. Anda, jika huruf AND dicoret, maka yang tersisa adalah huruf A. Sanda, jika huruf AND dicoret, maka yang tersisa adalah huruf S dan A. Jika digabungkan akan menghasilkan kata puasa. Nah, yang terakhir ada jenis sandi Braille dan sandi Helen Keller. Mungkin kakak cukup familiar dengan sandi ini. Sandi Braille atau huruf Braille biasa digunakan oleh tunanetra, sedangkan sandi Helen Keller digunakan oleh tunarungu serta tunawicara untuk berkomunikasi. Untuk lebih detailnya, kakak-kakak bisa melihat di sini untuk sandi Braille dan di sebelah sini untuk sandi Helen Keller.